siang atau malam kepada dosen pengampu hukum perdata yaitu Bu Shanti Agustini SHMH. Perkenalkan nama saya Selena Alfiora, NPM 2251047. Nama saya Andriwan dengan NPM 25102. Nama saya Kristi dengan NPM 2511026. Saya Sally dengan NPM 2251042. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Next. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang berperkara, yang dimana yang menjadi penggugat adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk Unit Tawang Alur yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto nomor 577 Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, yang dimana mereka memberikan kuasa kepada Suryo Raharjo dan kawan-kawan para pegawai PT Bank Rakyat Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus nomor B42 garis miring KC 16 garis miring MKR garis miring 1 garis miring 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register nomor 177 garis miring HK garis miring 2022 garis miring PN Banyuwangi tanggal 1 Maret 2022. Next. Di sini yang menjadi pihak tergugat pertama yang namanya Krojin, jenis kelamin laki-laki, tepat tanggal lahir Banyuwangi 30 Juni 1948. Kemudian tergugat kedua yaitu Sopiah, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Juni 1966 dengan pekerjaan yang sama sebagai wira swasta dan alamat yang sama yaitu Jalan Ikan Arwana RT 001 RW 002 Kelurahan Kertosari Kecamatan Kabupaten Banyuwangi. Next. Jadi di sini saya akan menceritakan kronologinya. Next. Penggugat melakukan gugatan karena tergugat telah melakukan wan prestasi. Jadi pada sidang pertama penggugat dan kuasanya hadir namun tergugat nggak hadir. Padahal sudah dipanggil di 4 Maret untuk persidangan 10 Maret. Terus persidangan selanjutnya juga tergugat 1-2 tidak hadir meskipun sudah dipanggil dari tanggal 11 Maret saya rasa untuk persidangan 17 Maret. Dan hakim pun melanjutkan sidang tersebut tanpa tergugat dan hakim pun menilai para tergugat itu tidak melaksanakan haknya untuk melindungi haknya di dalam persidangan. Next. Penggugat juga sudah meminjamkan uang 100 juta dalam jangka waktu 36 bulan dari tanggal 10 September 2018 sampai 10 Agustus 2021 dengan bunga per bulannya adalah 3.977.800 dengan jaminan sebidang tanah perumahan. Penggugat juga sudah mengirim SP1 pada 4 Juni 2021 dan SP2 5 Juli 2021, SP3 2 Agustus 2021 dan tergugat masih belum bayar hutang. Next. Dan hakim sudah memutuskan untuk menjual rumahnya dengan cara dilelang dan hasilnya itu akan dipotong untuk hutangnya. Next. Next. Objek perjanjian juga penggugat meminjamkan 100 juta dan eh, terhitung dari 36 bulan dari 10 September 2021 sampai 10 Agustus 10 September 2018 dan 10 Agustus sampai 10 Agustus 2021. Pokok pinjamannya itu adalah satu bulan itu 3.977.800 dan tergugat menjaminkan sebidang tanah perumahan berdiri di atasnya bangunan hak milik nomor 755 surat ukur tetangga pada 21/03/2002 nomor 002 luasnya 194 persegi atas nama Kozin yang terletak di Kelurahan Kertosari Kabupaten Kenyambatan Banyuwangi. Selanjutnya adalah identifikasi kasus tersebut itu PMH atau wan prestasi. Jadi menurut pasal 1243 KUH Perdata, wan prestasi itu penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila yang si berhutang itu sudah dinyatakan lalai dan memenuhi perikatannya atau tetap melalaikannya atau jika berbuat sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tengah waktu yang telah dilampaukannya. Kemudian PMH yang diatur dalam pasal 13 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Biasanya seseorang itu dikatakan prestasi jika melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Kalau yang PMH itu perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan. Next. Jadi wan prestasi itu adalah sebuah tindakan di mana seseorang itu yang berjanji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Jadi ada unsur seseorang itu wan prestasi. Yang pertama adalah tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana dengan yang dijanjikan. Yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. Yang keempat melakukan sesuatu yang menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan. Next. Jadi pada kasus ini tergugat itu sudah melanggar unsur ke-1 di mana para penggugat dan tergugat itu sudah menandatangani SPH pada tanggal 10 September 2018. Dan yang diperjanjikan adalah para tergugat itu sudah menerima pinjaman sejumlah 100 juta rupiah dan jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan 10 Agustus 2021. Yang dimana pokok pinjamannya bunganya itu tiap satu bulan sejumlah 3.777.800 juta rupiah yang dimana SPH itu berisi pengakuan utang sepihak di mana debitur itu mengakui bahwa dirinya itu punya kewajiban untuk kepada si kreditur dengan sejumlah uang yang pasti. Dan fungsi dari surat pengakuan hutang ini adalah untuk sebagai bukti di mana ada transaksi berupa kredit atau hutang ataupun alat untuk menagih hutang bagi si kreditur dan juga bentuk tanggung jawab dari debitur bahwa dia itu bakal bayar hutangnya. Tapi penggugatnya itu
ketika penggugat udah mulai mengirimkan SP1, 2, dan 3, si tergugatnya itu belum lunasi pinjamannya, bahkan tidak hadir di persidangan. Jadi dengan adanya pelanggaran unsur prestasi bahwa, dan bukti bahwa pihak tergugat itu gak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang kepada si penggugat, makanya kasus ini disebut sebagai one prestasi. Next. Kemudian ada analisa kami mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertama, adanya pertimbangan yuridis dalam putusan nomor 12, yaitu adanya bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat bahwa tergugat tidak melunasi hutangnya meski telah dikirim SP dan adanya surat pengakuan hutang yang mengikat pihak tergugat, di mana pihak tergugat mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada pihak tergugat. Pihak penggugat. Kemudian kedua, adanya putusan kondemnatoria di mana pihak tergugat terbukti melakukan prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat dengan sejumlah uang yaitu pinjaman pokok plus bunga sejumlah 76.012.776 perak secara tunai. Yang ketiga berdasarkan kasus posisi putusan nomor 12, maka pertimbangan hakim dapat dilihat dari asas keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim dalam memutus perkara tersebut telah mengembalikan sejumlah uang yang dihutang oleh tergugat melalui jual rumah tergugat dengan syarat dilelang dan hasil dari lelangan tersebut dijadikan pembayaran hutang tergugat kepada penggugat. Kemudian dasar hukum dan asas hukum perdata. Pasal 1313 KUH Perdata, di mana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Kemudian pasal 1754 KUH Perdata, yaitu perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kemudian ada unsur perjanjian. Yang pertama adalah essentalia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian dan merupakan syarat sah suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli, unsur pokoknya harus ada objek jual beli dan harga. Kemudian yang kedua naturalia, yaitu unsur yang ada di dalam suatu perjanjian yang bersifat bawaan, yang berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang tidak memenuhi syarat, misal cacat atau kerusakan. Kemudian accidentalia, yaitu unsur pelengkap, dan ini bukan merupakan suatu prestasi yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak, yaitu contoh penentuan tempat saat penyerahan benda dalam hal jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dasar hukum dan aspek hukum serta alasan nantinya. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai uang prestasi pada kasus tersebut. Yang pertama adalah pasal 1243 KUH Perdata, yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Ketika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya tidak dapat dia berikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pasal 1239 KUH Perdata yang menyebutkan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Nah, selanjutnya adalah pasal 1267 KUH Perdata yang menyebutkan pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan. Jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Di mana ketika dasar hukum yang disebutkan tadi sudah sesuai dan berkaitan dengan kasus uang prestasi tersebut. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait asas-asas penting yang terkait dengan dasar hukum kasus uang prestasi beserta alasannya. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Asasnya tergantung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata perjanjian dalam pasal tersebut berarti bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian yang bebas, serta hukum yang akan digunakan. Namun ada batasannya menurut pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan kasus tersebut, maka penggugat dapat menyatakan tidak melanggar pasal 1337 KUH Perdata karena dasar hukum yang dimulakan ada 3 mengenai uang prestasi, yaitu pasal 1243, pasal 1339, dan pasal 1267. Dalam hal ini penggugat sudah menentukan waktu yang sudah ditentukan untuk tergugat membayar utang, namun tergugat tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan, sehingga tanah yang dijadikan sebagai jaminan harus dilelang. Yang kedua adalah asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir pada saat tercapainya sebuah kesepakatan. Asalnya terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu penggugat atau tergugat sudah membuat perjanjian sah sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang atau SPH pada tanggal 10 September 2018. Yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah. Dalam pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Berdasarkan kasus tersebut, hal yang diperjanjikan membuat hal yang adalah hal yang halal, di mana tidak bertentangan dengan undang-undang, yaitu bangunan perumahan di atas tanah sesuai dengan pasal 506 KUH Perdata, yaitu benar tidak bergerak karena sifatnya. Dan yang terakhir ada asas itikat baik,
dalam pasal 1338 A 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sedangkan menurut pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga segala sesuatu yang bersifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dan berdasarkan kasus tersebut, tergugat tidak ada itikat baik dalam pembayaran utang, di mana sudah dibuktikan dengan tidak kehadirannya dalam surat peringatan 1, 2, dan 3 hingga persidangan. Dan sekian dari kelompok kami, itulah materi yang kami paparkan melalui analisa kasus prestasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih.